Zaman sekarang ini mau cari santri yang jago baca kitab, tanya keleleran bahasa Jawanya. Keleleran itu di mana-mana ada. Setiap santri itu kamu hafal alfiah, hafal. Intinya saja, Nabi Muhammad Isra Mi'raj ketika sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad berkata, wahai Jibril, ayo ikut denganku berjumpa dengan Allah. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, tugasku cukup sampai di sini. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan. Aku bakal hancur terbakar. Kata Rasulullah, bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Ya, aku diciptakan dari cahaya, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Engkau Allah ciptakan dari cahaya, sedangkan engkau adalah bagian dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa berjumpa dengan Allah kecuali Nabi Muhammad. Saya tanya, saudara-saudara, tahu matahari? Andaikan bumi nyampe ke matahari, hancur nggak? Planet Mars nyampe ke matahari, hancur nggak? Benda apapun, wujud bentuk apapun, kalau udah sampai, mau nyampe ke matahari, belum sampai, hancur nggak? Terus apakah yang bisa sampai ke matahari? Yang bisa sampai ke matahari adalah cahaya matahari itu sendiri. Jadi ketika matahari terbenam, terbit. Ketika matahari terbit, dia mengeluarkan apa? Cahaya. Pas dia terbenam, yang balik ke dia apa ya? Cahayanya kan? Berarti sesuatu yang bisa balik kepada matahari adalah cahaya matahari itu sendiri. Selain cahaya matahari itu nggak ada satupun yang bisa pergi ke matahari, iya kan? Nah, tidak ada siapapun yang bisa sampai kepada Allah kecuali bagian dari cahaya Allah sendiri. Paham? Siapa cahaya Allah? Baginda Nabi besar Muhammad. Untuk apa Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah? Untuk menerima satu perintah yang mulia, perintah yang agung, perintah yang suci. Apa itu? Salat. Ketika Allah perintahkan puasa, cukup melalui Qur. Allah perintahkan puasa cukup melalui, jawab, cukup melalui Qur. Cukup melalui Qur. Allah perintahkan haji cukup melalui. Allah perintahkan zakat cukup melalui. Allah perintahkan sedekah cukup melalui. Cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan salat, tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah salat tersebut. Berarti karena begitu penting, begitu mulia, utama dan agungnya salat. Makanya jaga kau punya salat, perhatikan kau punya salat. As-salatu ra'sul ibadah. Salat itu kepalanya ibadah. Baik buruknya amal ibadahmu tergantung salat. Amal ibadahmu tergantung dari salat. Kau punya salat baik, seluruh amal ibadahmu baik. Kau punya sholat sempurna, seluruh amal ibadahmu sempurna. Kau punya sholat rusak, maka seluruh amal ibadahmu rusak. Sebab apa? Sholat adalah tolak ukur baik atau buruknya ibadahmu. Sholat yang menentukan engkau selamat atau tidak selamat di dunia dan akhirat. Sholat yang menentukan engkau celaka atau tidak di dunia dan di akhirat. Makmurmu, selamatmu, jayamu, bahagiamu, senangmu, dunia dan akhirat itu tergantung daripada engkau punya sholat. Bet, saya nggak bisa sholat awal waktu, nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu. Bet, nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Bet, nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Bet, nggak bisa sholat duduk, sholat. Bet, sholat baring setruk udah nggak bisa ngapain, sholat pakai isyarat mah. Bet, nggak bisa juga pakai isyarat ha, nggak bisa juga, ya mati aja di sholat. Yang penting jangan pernah engkau tinggalkan sholat. Ada satu cerita, ada seekor sapi bilang, badanku besar, dagingku banyak, aku lebih mulia dari kambing. Kambing bilang, walaupun sapi lebih besar, badanku juga ini bisa dimakan oleh umat Islam, aku lebih mulia daripada ayam. Ayam bilang, memang kambing lebih besar dari aku, tetapi aku bisa dimakan, telurku bisa jadi obat, aku lebih mulia dari anjing. Anjing bilang, memang aku najis, tapi aku bisa menjaga rumah orang-orang dari maling, dari pencuri, aku setidaknya lebih mulia dari babi. Apa kata babi? Ana syarrul jabbar. Aku binatang paling buruk, aku binatang paling bejat, tapi aku masih punya iman kepada Allah. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Berarti kalau ada orang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, itu orang siapa? Jawab yang keras, siapa? Siapa? RT nggak sholat, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? Camat nggak sholat, camat apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Yang keras, gubernur nggak sholat, gubernur apa? Menteri nggak sholat, menteri apa? Presiden nggak sholat, presiden apa?
Polisi nggak sholat, polisi apa? Tentara nggak sholat, tentara apa? Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, Habib apa? Kalau Habib kenceng banget tadi. Pedagang nggak sholat, pedagang apa? Pengusaha nggak sholat, pengusaha apa? Bos nggak sholat, bos apa? Suami nggak sholat, suami apa? Istri nggak sholat, istri apa? Ibu kalau suaminya nggak sholat, ya beli pelet, makan pelet, ada makan nasi. Jadi jaga engkau punya sholat, perhatikan engkau punya sholat, khusus kepada pemuda-pemudi Islam. Hei para pemuda-pemudi Islam, jangan jauh dari majelis-majelis seperti ini. Ini peninggalan Nabi Muhammad, ini warisan Nabi Muhammad. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari para ustadz, jangan jauh dari para kiai, apalagi jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari anak cucu Rasulullah. Rasulullah bilang, ahli baitika safinatin Nuh, keluarga aku bagaikan perahunya Nabi Allah Nuh, yang naik selamat, yang gak naik selamat. Di zaman Nabi Nuh ada banjir bandang, semua yang naik perahu Nabi Nuh selamat. Hewan, manusia, umatnya, anaknya nggak naik, tidak selamat. Iya kan? Nah, banjir di zaman Nabi Nuh diumpamakan sekarang fitnah, kerusakan, maksiat, narkoba, pelacuran, aliran sesat, penistaan di mana-mana. Kalau kamu pengen selamat, maka ikuti habaib, ikuti anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah bilang, keluargaku, anak cucuku bagaikan perahu Nabi Nuh. Apa kata Rasulullah? Hum itrati, khuliqu min tinati, fawailu lil mukadzibina bi fadlihim. Man ahabahum ahabahullah, man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Celakalah orang-orang yang mendustakan keutamaan para habaib. Celaka orang-orang yang mendustakan keutamaan anak cucu Rasulullah. Siapa yang mencintai mereka, Allah cinta kepadanya. Siapa yang membenci mereka, Allah benci kepadanya. Saya tanya, pengen dicintai sama Allah apa enggak? Pengen dapat cinta dari Allah apa enggak? Kalau pengen, maka cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jangan sampai dalam hati kalian ada rasa benci sama habaib, ada rasa tidak suka sama habaib. Celaka dunia akhirat kalian, celaka. Apa kata Rasulullah? Man abghadana ahlal bait hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan kila insyaallah wa sallallahu qala insyaallah wa sallallahu. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi golongan orang-orang Yahudi. Ada yang nanya, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, kamu mau sholat, mau sujud sampai dahinya kamu hancur, kamu mau puasa sampai badan kamu kurus tinggal tulang, kamu mau sedekah sampai harta kamu habis, ilmu kamu sampai tinggi di langit. Kalau benci kepada anak cucu Rasulullah, di akhirat Allah kumpulkan bersama orang Yahudi dan maktub baina fakhidaika ismin rahmatillah, dan akan tertulis di dahimu yaitu orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jauh dari para habaib. Cintai para habaib. Rasulullah sudah bilang, an-nujum amanul li ahli sama, bintang-bintang pengaman bagi para penduduk langit. Sedangkan ahli baiti, keluargaku, anak cucuku, pengaman bagi penduduk bumi. Selama masih ada habaib, selama masih ada anak cucu Rasulullah, selama itu bumi akan aman, saudara-saudara. Jadi ini jangan mengaku saya ahlus sunnah wal jamaah, saya akidah Asy'ari Maturidi, saya mazhab Syafi'i, saya batin Syadili, saya Zahir Ghazali, saya baca kitab Ihya, saya hataman Bukhari, saya baca kitab Bukhari Muslim, Sunan Nabi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, saya baca kitab Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Hidayatul Hidayah, Nyarul Ilm, Minhajul Abidin. Ahlus sunnah wal jamaah api benci kepada habaib, bohong, palsu, pendusta. Kalau ada orang ngaku saya NU, saya Nahdlatul Ulama, saya Aswaja, tapi benci kepada anak cucu Rasulullah, benci kepada habaib, itu orang NU palsu, itu orang Aswaja palsu, saudara-saudara. NU dan habaib itu tidak pernah bisa dipisahkan. Orang kalau betul-betul NU, dia pasti akan, justru NU ini kecintaannya kepada habaib itu luar biasa. Kalau di sini ada orang NU, kalian tahu Qanun Asasi? Tahu nggak? Nggak tahu? Ada namanya Qanun Asasi.
Konun asasi itu adalah sesuatu yang paling penting dalam NU. Nah, di dalam konun asasi itu ada syair Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Nggak mungkin kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memasukkan syair seorang Habib, seorang anak cucu Rasulullah di dalam konun asasinya kalau bukan beliau orang yang sangat cinta kepada para habaib. Sampai-sampai dulu ada namanya Kiai Abdullah. Ini Kiai Abdullah ngarang syair. Ketika ngarang syair, apa kata Kiai Hasyim Asy'ari? Engkau masruf, engkau mencuri 2 bait daripada Diwan Haddad. Berarti kan beliau baca kitab Imam Haddad. Kalau beliau baca kitab Imam Haddad, berarti beliau mencintai Al-Habib Abdullah bin Haddad. Sampai-sampai berdirinya NU, saya kasih tahu kepada kamu, NU itu berdiri atas restu 5 habaib. Andaikan, kata Kiai Hasyim Asy'ari, andaikan 5 habib ini tidak restu, aku tidak akan mendirikan Nahdlatul Ulama. Siapa 5 habaib itu? Ingat, 1 Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil Sangeng, 2 Habib Abu Bakar bin Ahmad As-Segaf Bangil, 3 Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, 4 Habib Hashim bin Yahya Pekalongan, yang kelima Habib Tahir Al-Haddad Tegal. Ini 5 yang dimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari meminta kepada beliau-beliau untuk merestui berdirinya NU. Cuma NU sekarang heran saya, ada yang ngomong begini, ngapain si Habib datang dari Habib Umar dulu, Habib Umar, terus Habib Ali Abdul Rahman Al-Jufri kalau nggak salah, beberapa Hadramut, terus Kiai NU udah ngomong begini, ngapain sih datang kemari? Kita kan di sini kan udah banyak ilmunya, ngapain harus datang kemari? Nggak usah lah bawa-bawa ilmu kemari, urus saja negara kalian yang lagi perang. Apa jawab Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adadi? Beliau jawab, kami adalah ibu, kalian adalah anaknya. Ilmu kalian berasal dari mana kalau bukan berasal dari kami? Kami asalnya, kalian faradnya. Ibarat kalian itu cabang, kami itu akarnya. Saya tanya Wali Songo yang bawa Islam ke Indonesia, habaib bukan? Habaib bukan? Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau belajar kepada Al-Habib kepada Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan belajar kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. Sanad ilmu kalian bersambung kepada kami para anak cucu Rasulullah SAW. Kalau nggak ada para habaib, mungkin kita ini rakyat bangsa Indonesia udah nyembah pohon, nyembah batu, nyembah berhala, nyembah matahari mungkin. Kalau nggak ada datangnya para habaib. Ini ngomong sembarangan. Sanad ilmu kalian dari siapa kalau bukan dari kami para habaib? Jadi udahlah, jangan terlalu kalian menyombongkan diri. Atau kalau mau sok-sok adu ilmu, ayo. Jangan. NU dan habaib tidak akan pernah bisa dipisahkan. Cuma memang ada oknum-oknum NU yang sengaja ingin membenturkan. Ada oknum-oknum NU yang sengaja ingin mengadu domba. Saudara-saudara, saya punya guru orang NU banyak. Amalan-amalan NU itu amalan habaib. NU baca rotib, kita habaib baca rotib, amalan kita orang itu. Bahkan dulu Kiai Khalil Bangkalan pernah menulis surat kepada Kiai Haji Abdul Karim Nirboyo, masih disimpan di Pangeran. Yang isi suratnya apa? Ya Abdul Karim, ajastuka hadhil ijazah rotibul haddad li sayyidil imam Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad. Ini saya ingin sampaikan kepada siapapun, mau NU kek, mau Muhammadiyah kek, mau ormas-ormas siapapun kek, apapun ormasnya, mau ormas Islam, mau ormas masyarakat, atau partai manapun, atau tokoh masyarakat manapun, saya sampaikan, mau ustadz, mau kiai, mau habib, siapapun, kalau kalian tidak mau berjuang, lebih baik kalian diam. Udah berjuang gak mau, malah mencaci, memaki kita orang yang berjuang. Apa yang telah kalian perjuangkan untuk Islam? Apa yang telah kalian korbankan untuk agama? Nah, kalian enak keluar masuk istana, dapat duit sana, dapat duit dari sini, keluar masuk istana, dapat mobil, berdiri depan pintu-pintu pejabat, mengharapkan pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Sedangkan Habib Rizik, beliau organisasinya dibubarkan, 6 laskarnya dibunuh, wafat, dibantai, masuk penjara. Habib Hanif di penjara, saya di penjara berkali-kali. 2009, 2011, 2012, 2018, 2020 saya keluar, baru bebas 2 hari, dibawa ke Nusa Kambangan, dirantai, diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya.
baru keluar 2022, belum sampai 1 bulan saya sudah ditahan lagi, baru bebas sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa kami di penjara? Hah? Apa yang telah kalian korbankan? Hah? Kenapa? Habib Rizik, saya, Habib Hanif, kenapa? Saya tanya, kami masuk penjara, apakah kami penjahat? Apakah kami koruptor? Apakah kami biadab? Apakah kami bandar narkoba? Apakah kami jual aset negara? Apakah kami mengambil uang rakyat? Mengambil harta rakyat? Terus kenapa? Karena kami menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan, meneruskan perjuangan kakek-kakek kami. Kami melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Yang kami bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang ditipu. Makanya kami bersumpah pada Allah untuk bangsa, untuk agama, untuk rakyat Indonesia. Jangan ada di penjara. Nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk rakyat Indonesia.